Pemerintah masih terus mencari solusi jitu untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah mematok target pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2025 sebesar 5,3%. Ya, pemerintah hingga kini terus berjibaku untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat dan produktivitas mesin ekonomi nasional. Dan bauran kebijakan fiskal dan moneter diharapkan bisa menjadi obat mujarab untuk mendorong roda perekonomian. Pemerintah masih terus mencari solusi jitu untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah mematok target pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2025 sebesar 5,3%. Dan bauran kebijakan di bidang fiskal dan moneter pun diharapkan bisa menjadi obat mujarab untuk memulihkan daya beli masyarakat dan produktivitas industri di dalam negeri. Di awal bulan ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kembali program prioritas yang terdiri dari kredit investasi padat karya untuk revitalisasi mesin produksi, stimulus pariwisata jelang libur Nataru, penambahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, dan peluasan makan bergizi gratis. Dan yang terbaru, pemerintah kembali meluncurkan 17 program stimulus ekonomi guna memacu lebih kencang mesin-mesin pertumbuhan ekonomi, yang terdiri dari 8 program ekonomi akselerasi, 4 program ekonomi yang dipastikan berlanjut hingga tahun 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Sementara dari sisi moneter, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan atau BI rate dari 5% menjadi 4,75% di bulan September 2025. Bank Sentral juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 5,5%. Dengan demikian, level BI rate turun sebanyak 3 kali dalam 3 bulan terakhir. Belum lagi ditambah dengan guyuran likuiditas cukup besar hingga Rp200 triliun yang masuk ke dalam sistem perbankan bank plat merah yang diharapkan bisa segera disalurkan untuk mendorong sektor real. Berbagai sumber untuk IDXNO. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, bauran kebijakan fiskal dan moneter pacu ekonomi di tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Puspasari. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Pak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo, apa kabar, Bu Hardini? Hai, Mas Pak Wija. Kabar baik, terima kasih. Kabar baik juga, terima kasih Bu Hardini, Pak Wija atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Kadin bisa menyampaikan update ataupun review ya terkait dengan kondisi ekonomi kita hingga semester kedua saat ini. Karena kita tahu juga seperti yang sudah disampaikan, banyak sekali stimulus-stimulus ekonomi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Apakah ini sudah bisa menjadi booster untuk ekonomi Indonesia sejauh ini, Bu Hardini? Ya, jadi Mas Pras, kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2025 ini memang tumbuh luar biasa ya, 5,12% year on year, ini lebih tinggi dibandingkan periode sama dengan tahun lalu. Ya, kalau kita lihat pertumbuhan positif ini ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga aktivitas produksi serta hasil respon kebijakan indeks penjualan eceran real dan nilai impor barang konsumsi ini terus bertumbuh. Nah, Kadin ini menyebut bahwa target pertumbuhan 5,53% ini tahun 2025 masih sangat mungkin untuk dicapai jika memang faktor-faktor pendukung dijaga, dioptimalisasikan, termasuk dari belanja daerah yang mana ini sangat luar biasa, di mana Kadin ini optimis mengidentifikasi sejumlah hambatan dan hal-hal yang mana saat ini memang harus diperhatikan dari daya beli masyarakat, bagaimana saat ini kekhawatiran terkait kenaikan PPN dan juga PBB yang bisa menekan daya beli masyarakat. Dan juga kedua itu belanja pemerintah dan efisiensi, di mana belanja pemerintah di kuartal 1 ini mengalami kontraksi sebagai akibat kebijakan efisiensi pemerintah yang perlu memacu akselerasi realisasi belanja agar bisa menjadi pengungkit utama ekonomi. Ketiga, perlambatan di sektor tertentu di mana sektor manufacturing masih lesu dan ini hambatan eksternal juga masih ada kepastian global yang saat ini masih mempengaruhi ekonomi. Dan yang keempat,
target yang ambisius dari Kadin menyadari bahwa pertumbuhan di 5% sampai dengan 5,3% ini mungkin sedikit di bawah target jika stimulus yang diberikan pemerintah, kebijakannya yang dijalankannya nanti tidak efektif. Dan ini juga ada tekanan bahwa target 5% bisa dicapai agar semua sektor pendukung ini juga harus optimal. Jadi meskipun ada perlambatan di berbagai bagian, pertumbuhan di kisaran 5% ini terlihat angka yang realistis jika daya beli dan belanja pemerintah dan faktor eksternal bisa dikelola dengan baik. Baik, itu dia beberapa poin begitu, daya beli masyarakat, belanja pemerintah, kemudian ada perlambatan di sektor manufaktur dengan target ambisius dari pemerintah 5,3%. Nah, Pak Wija, Anda melihat bagaimana dari sisi ekonomi begitu, melihat mesin-mesin produktivitas Indonesia, daya beli masyarakat kita dengan beragam stimulus yang sudah diluncurkan sebelumnya. Menurut Anda ini bagaimana? Efektif atau tidak terkait dengan menjadi booster untuk ekonomi kita begitu, Pak? Terima kasih, Mas Pras. Insentif itu tentunya pasti akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi apakah dampaknya itu optimal sesuai dengan harapan atau tidak, kita harus lihat permasalahan kita saat ini. Karena permasalahan kita saat ini itu adalah masalah-masalah yang sifatnya struktural, yang perlu upaya bertahun-tahun supaya ekonomi kita ini bisa bergerak secara optimal. Misalnya, saya yakin Bu Hardi ini sangat sepakat nih, regulasi yang tumpang tindih, yang rumit, itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah semakin dominannya sektor informal. Ini hal yang lain, karena sektor informal ini tidak optimal menangkap stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian tadi Bu Hardi ini juga sudah menyebutkan deindustrialisasi yang terus berjalan. Pemerintah perlu mendorong industrialisasi lagi. Kemudian yang terakhir menurut saya adalah sektor underground ekonomi ilegal yang masih terus bergerak. Justru proporsi terhadap GDP kita sekarang sudah mencapai 23,6% menurut studi EY Global. Jadi masalah-masalah struktural ini harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, stimulus itu nanti tidak akan sustainable. Begitu stimulus dihentikan, maka ekonomi melambat lagi. Stimulus lagi, naik, dihentikan, melambat lagi. Jadi perlu upaya-upaya yang sifatnya struktural, Mas Pras. Baik, nah kalau kita bicara mengenai bauran-bauran kebijakan fiskal moneter, menurut Anda ini kan menjadi salah satu langkah nyata juga yang dilakukan pemerintah tadi untuk bisa mengangkat lagi beberapa poin dari Kadin, kemudian juga yang Pak Wija sampaikan terkait dengan regulasi yang tumpang tindih, kemudian ada dominasi sektor informal, ada deindustrialisasi dan juga underground ekonomi begitu Pak Wija. Apakah ini bisa menjadi solusi yang solutif juga lah bisa dikatakan begitu? Nah, ini menjelaskan kenapa banyak yang skeptis gelontoran tambahan likuiditas 200 triliun itu akan membantu atau tidak. Karena faktanya menurut BI sendiri sekarang itu ada undisbursed loan, dana-dana di perbankan kredit yang tidak bisa disalurkan sebanyak 2.300 triliun. Jadi tambahan 200 triliun ini berpotensi justru meningkatkan undisbursed loan. Kenapa loan ini tidak bisa terserap dengan baik? Karena sektor dunia usaha masih merasa dari sisi regulasi, kepastian hukum belum bagus. Kemudian banyak yang bergerak di sektor informal yang mereka tidak bisa mengakses kredit perbankan dan underground ekonomi yang sangat dominan, sehingga sektor real ini merasa sulit berkompetisi dengan sektor sejenis yang bergerak secara underground tidak membayar pajak. Jadi tanpa memperbaiki 4 faktor yang kita diskusikan di depan tadi, berbagai stimulus ini akan berdampak. Tetapi tidak optimal, tetapi tidak sustainable. Dan juga tidak akan menimbulkan multiplier effect yang panjang. Kita kan berharap stimulus diberikan, digelontorkan, kemudian yang terjadi adalah market ekonomi terstimulus, kemudian ada multiplier effect. Dikhawatirkan ini tidak akan terjadi sesuai harapan. Baik. Nah ini dari kacamata Kadin seperti apa, tapi tahan dulu jawabannya Bu Hardi, ini kita akan jeda sebentar ya. Nanti kita akan bahas beberapa program yang baru diluncurkan juga oleh pemerintah di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan stimulus ekonomi yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah. Ada 8, plus 4, dan plus 5 begitu ya programnya. Ini dia, kita lihat 8 program ekonomi akselerasi. Yang pertama kita lihat apa saja sih yang bisa menjadi salah satu mungkin pendorong ya, pemacu dari ekonomi Indonesia dan mesin-mesin produktivitas kita, dan terutama juga membangun daya beli masyarakat begitu. Yang pertama ada program magang, kemudian tadi beberapa diantaranya ini cukup bermanfaat. Ada lagi layanan tambahan, kemudian program padat karya tunai, dan ini adalah beberapa hal yang perlu kita cermati sama begitu ya untuk beberapa poin terkait dengan 8 program ekonomi kita. Ada PPH pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, kemudian bantuan pangan ada periode Oktober-November 2025, dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja JKK, kemudian JKM, dan juga ini bagi driver-driver online begitu ya. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama, ada juga ini program ekonomi yang dilanjutkan untuk tahun 2026. Baik, ini dia kita cermati bersama 4 program ekonomi dilanjutkan. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM juga mendapat perhatian dari pemerintah. Ada PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait dengan pariwisata, PPh 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya, kemudian juga diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah. Dan lanjut kita lihat ini program penyerapan tenaga kerja yang juga menjadi fokus dari pemerintah, penciptaan lapangan kerja. Ada operasional KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, replanting di sektor perkebunan, ada kampung nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak pantura, dan juga modernisasi kapal nelayan yang diharapkan bisa menciptakan lagi multiplier effect begitu di sana. Dan selanjutnya dari sisi moneter kita lihat, ini dia, untuk pergerakan BI Rate, Bank Sentral akhirnya mengambil langkah berani lagi untuk bisa menurunkan suku bunga acuan dari 6% begitu di Desember 2024. Kita lihat turun 5,75% dalam 4 bulan setelahnya. Kemudian di bulan Mei turun 5,5% sampai dengan Juni. Turun lagi di bulan Juli 5,25% sampai dengan September 4,75% untuk suku bunga acuan kita begitu. Dan kita akan lanjutkan kembali bauran kebijakan fiskal dan moneter pacu ekonomi 2025 bersama dengan Ibu Harini Puspasari, kemudian juga ada Bapak Wijayanto Samirin. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Kadin melihat seperti apa begitu? Apakah program-program ini yang bisa dikatakan akhirnya tepat sasaran nantinya begitu untuk bisa mendorong daya beli masyarakat, kemudian mesin-mesin dari industri manufaktur yang Anda sempat singgung tadi di awal, Bu Harini? Ya, jadi sejauh ini paket stimulus 845 pemerintah di semester 2 di tahun 2025 ini mengandung banyak elemen yang tepat untuk mendorong daya beli masyarakat dan produktivitas industri. Oke. Tapi ini memang ada keterbatasan yang bisa membuat efeknya itu kurang optimal kalau tidak cepat diatasi. Nah, pertanyaannya apa sih, apakah paket daripada stimulus program optimalisasi pemerintah ini 845 ini udah tepat? Ya, satu mungkin kita di sini harus lihat bagaimana target langsung kelompok yang rentan atau yang produktif, di mana bantuan pangan ke puluhan juta keluarga yang langsung ke sisi konsumsi rumah tangga yang biasanya paling cepat merespon stimulus. Dan masalah diskon pembebasan PPh 21 untuk pekerja di sektor pariwisata, magang, bagi fresh graduate, dan juga mengenai iuran JKM untuk pekerja non-upah sektor transportasi logistik. Ini memperluas insentif sektor terdampak dalam pekerja untuk ekonomi. Belum lagi adanya penekanan pada padat karya dan serapan tenaga kerja. Ini penting sekali karena dalam hal ini cash forward yang digerakkan oleh Kementerian Perhubungan dan PUPR ini harus target bisa menyerap ratusan tenaga ribu pekerja. Nah, dalam hal ini juga terkait dengan anggaran yang tidak terlalu kecil, di mana kombinasi fiskal, non-fiskal ini juga ada total stimulus yang digelontorkan pemerintah 16,23 triliun. Ya. Ini untuk paket 845, memang bukan jumlah yang raksasa dibandingkan oleh APBN, tapi ini cukup signifikan dalam konteks intervensi spesifik. Dan juga fokus pada akhir tahun ini dan lihat momentumnya, karena mengingat
kuartal keempat ini biasanya menjadi kuartal dengan konsumsi tinggi karena kan nanti ada liburan, ada belanja akhir tahun. Ini stimulus diarahkan untuk Oktober November. Misalnya juga untuk kebutuhan pangan bisa memberi efek yang relatif cepat untuk daya beli. Nah, tapi yang sangat luar biasa yang perlu perhatikan terkait dengan keterbatasan dan potensi ini efek bisa dibatasi dari timing kecepatan untuk pelaksanaannya maupun skala relatif terhadap kebutuhan dan target pertumbuhan karena ekonom menilai stimulus ini menambah pertumbuhan 0,2 sampai dengan 0,3% saja karena dengan adanya program ini proyeksi perkiraan ekonomi kita bisa bertumbuh di 5,1 di tahun 2025. Oke. Ini yang dari Kak Didin kiranya seperti Ya, itu. kalau dari sisi moneter bagaimana dengan kebijakan ataupun langkah Bank Sentral nih Bu hari ini? Apakah menurut pelaku usaha ini juga bisa menjadi momentum untuk bisa meningkatkan lagi ekspansi bisnis kah, terus menggerakkan mesin-mesin produksi kita begitu atau bagaimana? Ya, saya yakin sekali ya dengan adanya yang direalisasikan ini program pemerintah ini bisa dijalankan dengan cepat sehingga nanti di kuartal keempat 2025 ini kita bisa mendapat kebijakan pendukungan terutama kalau dari moneter itu suku bunga likuiditas perbankan regulasi yang diharapkan ini tidak menghambat dengan adanya inflasi dan stabilitas nilai tukar Mas Pras. Baik. Nah, Pak Wijaya, lantas bagaimana dengan beragam-beragam kebijakan? Tadi kan kita tahu ada yang fiskal, kemudian mendorong lagi daya beli masyarakat. Karena pemerintah nampaknya mencoba untuk menciptakan demand yang lebih tinggi juga dibangun di masyarakat begitu. Sehingga kemudian kemampuan konsumsinya bertambah, kemudian kebijakan-kebijakan yang lain seperti yang tadi 200 triliun masuk ke perbankan, kemudian suku bunga acuan kita diturunkan, ini bisa matching begitu nantinya di lapangan begitu Pak Wijaya. Ya, tentunya kita mengapresiasi ya bauran kebijakan yang lengkap. Ini artinya pemerintah responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau terkait dengan insentif ekonomi, menurut saya sepakat dengan Bu Hardini, 16 triliun adalah nilai yang lumayan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan insentif yang kuartal 1 tahun ini, nilainya 45 triliun. Kemudian kuartal kedua itu nilainya sekitar 25 triliun. Jadi dengan nilai 16 triliun tentunya impact kepada pertumbuhan ekonomi lebih minimal dibandingkan insentif-insentif sebelumnya. Tetapi saya melihat ada dua program yang bagus banget dan yang ke depan perlu menjadi andalan. Yaitu cash forward, di mana pemerintah akan mendorong sektor padat karya di proyek-proyek di bawah PU dan Kementerian Perhubungan. Kemudian yang kedua adalah proyek perbaikan rumah tidak layak huni. Nah, dua proyek ini itu tidak hanya menstimulus ekonomi, tapi juga menciptakan lapangan kerja, menciptakan daya beli, dan memperbaiki produktivitas masyarakat. Jadi ini program yang sustainable impact-nya, sehingga ke depan kalau pemerintah akan memberikan insentif ekonomi lagi, saya mengusulkan hal-hal seperti ini yang dikedepankan. Kemudian tentang penurunan BI rate, walaupun BI rate diturunkan di level 4,75%, ini menurut para ekonom adalah satu langkah yang progresif, tetapi kadangkala tidak terefleksi dalam suku bunga kredit. Jadi suku bunga bank tetap tinggi. Kenapa begitu? Karena sektor perbankan kita ini kan tidak efisien. Jadi biaya operasionalnya juga tinggi. Tidak serta-merta penurunan BI rate itu kemudian bisa direfleksikan. Apalagi begini, Pak Mas Pras, pemerintah sendiri akan terus-menerus menerbitkan SBN. Tahun ini dan tahun depan akan lebih banyak lagi untuk refinancing hutang. Nah, padahal SBN itu bunganya sekarang di 6,25 sampai 6,5%. Tahun depan ketika menerbitkan dalam jumlah yang lebih besar, diperlukan bunga yang lebih tinggi untuk bisa menarik investor. Artinya apa? Artinya bagi sektor perbankan dia punya pilihan. Mau melempar kredit dengan bunga tertentu, tetapi ada risikonya, dan pada saat bersamaan demand dari dunia usaha juga sangat rendah, atau menempatkan di SBN. Jadi ketika pemerintah ingin mengerek suku bunga itu turun, semuanya harus bergerak perlahan bersama-sama. Ya, bunga SBN juga harus diturunkan. Tetapi ketika pemerintah berniat menerbitkan SBN untuk refinancing dalam bunga, dalam nilai yang
sedemikian tinggi, diperlukan bunga yang tinggi. Nah, ini kontradiktif ini yang oleh pemerintah, oleh BI harus dicarikan solusi yang komprehensif. Saya rasa BI rate turun itu bagus, Oke. artinya BI tadinya sangat konservatif pada menjaga nilai tukar, sekarang lebih terbuka dengan memberikan keleluasaan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi belum tentu akan berdampak. Oke, nah ini dia. Strategi kemudian bagaimana meningkatkan efektivitasnya kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Wijaya dan juga Bu Hardini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, kemudian juga Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Baik, Pak Wijaya, ini menarik kalau memang Anda katakan tadi itu belum efektif. Nah, apa kalau dengan dana yang cukup besar, likuiditas diperbankan seperti yang bisa Anda sampaikan. Tapi ini menarik kalau kita lihat data OJK ini per Juni 2025 ataupun Juli ini tumbuh. Kalau kita lihat tumbuhnya 7,03% secara tahunan. Dan menurun dibandingkan dengan Juni 2025 7,77% secara tahunan. Dan turun lagi kalau kita bandingkan dengan bulan Mei 2025 di 8,43% secara tahunan. Anda melihat begini ya Pak Wijaya, apakah dunia usahanya yang ada perlambatan begitu atau banknya yang memang hati-hati dalam menyalurkan kredit atau pinjaman nih Pak Wijaya? Ya, kalau kita melihat kredit konsumsi yang merefleksikan daya beli masyarakat, itu kan pertumbuhannya lamban sekali ya. Bahkan kalau tadi disampaikan kredit rata-rata tumbuh 7, sekian persen year on year, itu sangat rendah. Karena dalam kondisi normal 2 digit. Dan kalau kita lihat tumbuh hanya 7, sekian persen, pasti kredit konsumsi lebih rendah lagi, barangkali di level 5 atau 6%. Baik. Dan barangkali kredit investasi yang tumbuh lebih tinggi, tetapi komposisinya kan kredit investasi itu jauh lebih kecil. Nah, ini menggambarkan daya beli masyarakat memang masih sangat terbatas. Makanya kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, selain kebijakan moneter, kan ada kebijakan fiskal. Dua-duanya ini sudah di-handle oleh pemerintah dan BI. Tetapi juga jangan lupa kebijakan sektoral. Bagaimana kebijakan yang mengatur masing-masing sektor. Itu juga perlu dibuat solid, sederhana. Deregulasi itu menjadi sesuatu yang sangat krusial saat ini. Dan di bawah itu semua adalah kepastian hukum. Jadi kebijakan moneter bagus, kebijakan fiskal bagus, tetapi kurang lengkap dan tidak akan berperan tanpa ada perbaikan di aspek kebijakan sektoral. Kemudian juga di bawah itu kepastian hukum. Sehingga perlu kerja keras multi years ini Mas Pras supaya ekonomi kita bisa tumbuh dengan bagus dan responsif terhadap stimulus ekonomi. Baik Pak Wijaya, nah Kadin sendiri memiliki strategi khusus tidak untuk bisa membooster lagi begitu dalam artian kita kolaborasi begitu dengan pemerintah menciptakan demand yang lebih tinggi lagi, kemudian likuiditas yang cukup banjir begitu di sektor perbankan bisa diserap begitu untuk ekspansi bisnis Bu Hardini. Ya, jadi kalau kita lihat Kadin sendiri sudah membuat perumusan Mas Pras, yaitu white paper terkait dengan arah pembangunan dan kebijakan bidang ekonomi di tahun 2024-2029. Di dalam white paper ini fokusnya pada UMKM, digitalisasi, manufacture, energi, pangan, dan sektor hijau yang berkelanjutan. Dan juga isinya ada pilar strategis yang diusung terkait dengan resilience, ketahanan, kesejahteraan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Nah, dalam ini Kadin juga meningkatkan kemitraan pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah. Belum lagi ada pemberdayaan UMKM dan juga menarik investasi. Karena kalau kita bicara menarik investasi, Kadin menyadari bahwa untuk memperkuat investasi baik asing maupun domestik, cara salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan juga dalam hal ini yang paling penting dorongan kepastian hukum dan kondisi terkait dengan investasi yang stabil. Kadin juga saat ini itu melakukan promosi produk dalam negeri dan kesadaran konsumen, di mana Kadin, misalnya contoh nih ada Kadin DKI misalnya mendorong UMKM pemasaran, memperkuat merek lokal agar produk dalam negeri
ini di mata konsumen itu mempunyai kualitas yang baik. Dan juga di akhir tahun ini Kadin mempunyai strategi untuk meningkatkan demand dalam negeri, yaitu dengan aksi pemasarannya itu kampanye konsumen, memperluas kampanye nasional, mengajak masyarakat untuk membeli dan mencintai produk dalam negeri. Ini lewat media sosial, influencer, juga mendukung konsumsi kalangan menengah bawah, yang terutama juga masalah program digitalisasi e-commerce ini juga jauh lebih meluas. Dalam hal ini yang terutama dari semua itu adalah fasilitas akses pembiayaan. Oke. Bagaimana mendorong bank, lembaga keuangan agar bisa menurunkan suku bunga untuk kredit UMKM. Jadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam hal ini, walaupun strateginya bagus, pelaksanaannya harus cepat, dan ini nggak boleh hanya program yang mana hambatan regulasi dan birokrasi bisa memperlambat UMKM ke akses pasar dan pembiayaan. Oke, dengan program-program Kadin apakah bisa klop juga begitu, nyambung juga nih Bu Hardini dengan kebijakan fiskal moneter yang sudah diluncurkan selama ini? Kami tentunya selama ini dengan yakin bahwa Kadin pernah memproyeksikan untuk pertumbuhan di 2025 memang di 4,9 sampai 5,2%. Tapi pertanyaannya apakah target di 5,3% ini realistis? Nah, kita emang bisa melihat di kinerja kuartal kedua tumbuh 5,12% menjadi bahan bakar untuk optimisme kita dalam market saat ini. Dan juga stimulus fiskal dan kebijakan pemerintah, di mana pemerintah memberikan stimulus percepatan belanja negara. Ini merupakan program ekonomi yang berpihak kepada padat karya dan perbaikan investasi dan ekspor. Baik, Bu Hardini. Pak Wija, terakhir Anda melihat bagaimana optimisme ekonomi Indonesia paling tidak sampai dengan akhir tahun, meskipun ada beberapa tadi stimulus ekonomi yang diperpanjang atau dilanjutkan sampai dengan tahun depan juga ya Pak Wija? Ya, kalau kita berbicara angka pertumbuhan, kalau penghitungannya menggunakan metodologi yang dipakai BPS ketika menghitung pertumbuhan kuartal kedua lalu, ya tumbuh 5-5,3% itu sangat mungkin. Tapi kalau BPS menggunakan cara pengukuran seperti yang dia lakukan di masa lalu, saya yakin tumbuh di level 4,8-5%. Jadi pesan untuk BPS, metodologinya kalau bisa yang solid, jangan sampai ada gap yang lebar antara on paper dan in reality. Baik, itu dia ya beberapa hal yang sudah disampaikan Pak Wija kemudian Bu Hardini ya terkait dengan bauran-bauran kebijakan, dan diharapkan tadi memang tantangan untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi di atas 5% ini masih cukup kuat, dan semoga dengan bauran kebijakan fiskal moneter didukung juga dengan dunia usaha dan pelaku ekonomi lainnya begitu untuk bisa mewujudkan lagi demand yang lebih tinggi, kemudian meningkatkan lagi kemampuan daya beli masyarakatnya yang paling utama begitu. Baik, Pak Wija, Bu Hardini, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas update, informasi dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Bu Hardini, Pak Wija, terima kasih banyak. Selamat pagi ya, Mas. Terima kasih.